Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lucia Dwi Effendi, NIM 2081900704. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian perkembangan. Perkembangan sendiri memiliki banyak pengertian, yaitu yang pertama perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, bertambahnya skill atau kemampuan, juga fungsi tubuh yang lebih kompleks. Yang ketiga, perubahan yang bersifat progresif, terarah, terpadu, dan kontinu. Perkembangan ini menyangkut proses perubahan organ tubuh sehingga dapat memenuhi fungsinya, yang termasuk di dalamnya yaitu perkembangan kognitif, bahasa, motorik, emosi, dan perkembangan perilaku. Perubahan-perubahan yang dihasilkan dari perkembangan untuk menuju dewasa berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arista Kurnia, NIM 208190073. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu penjelasan selanjutnya faktor yang mempengaruhi perkembangan bayi dalam kehidupannya. Menurut Piaget, pertumbuhan mental mengandung dua macam proses, yaitu perkembangan dan belajar. Perkembangan adalah perubahan struktur, sedangkan belajar adalah perubahan isi. Proses perkembangan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu yang pertama, hereditas. Hereditas tidak hanya menyediakan fasilitas kepada anak yang baru lahir untuk menyesuaikan diri dengan dunianya, tetapi lebih dari itu. Hereditas akan mengatur waktu jalannya perkembangan pada tahun-tahun yang mendatang. Inilah yang dikenal dengan faktor-faktor kematangan internal. Yang kedua, yaitu pengalaman. Pengalaman dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu A. Pengalaman fisis, yaitu melibatkan objek yang kemudian membuat abstraksi dari objek tersebut. Yang B, yaitu pengalaman logika sistematis, yang merupakan pengalaman di mana diabstraksikan bukan dari objek, melainkan dari akibat tindakan terhadap objek. Yang ketiga, yaitu transmisi. Sosial transmisi digunakan untuk mempresentasikan pengaruh budaya terhadap pola berpikir anak. Yang keempat, yaitu ekuilibrasi, merupakan suatu keadaan di mana pada diri setiap individu akan terdapat proses ekuilibrasi yang mengintegrasikan ketiga faktor tadi, yaitu faktor hereditas, pengalaman, dan transmisi sosial. Alasan yang memperkuat adanya ekuilibrasi yaitu di mana anak secara aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Tunisa dari IPSC NIM 208190075. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap tugas perkembangan bayi. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan yang kompleks, melibatkan berbagai unsur yang paling berpengaruh satu sama lain. Di sini Piaget membagi perkembangan kognisi anak-anak dan remaja menjadi 4 tahap, yaitu sensor motor, praoperasional, operasi konkret, dan operasi formal. Yang pertama yaitu tahap sensor motor, yaitu pada saat lahir hingga 2 tahun pencapaiannya. Utama yaitu membentuk konsep keajekan objek dan kemajuan bertahap dan perilaku refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Yang kedua yaitu tahap praoperasional, yaitu terjadi sekitar 2 hingga 7 tahun
Pencapaian utama yaitu perkembangan kemampuan berpikir logis, kemampuan baru meliputi penggunaan pengoperasional yang dapat dibalik pemikiran tidak terpusat dan terpecah, masalah kurang dibatasi oleh ekosistem. Pemikiran abstrak tidak mungkin. Yang ketiga yaitu operasion konkret, yaitu di usia 7 hingga 11 tahun dengan pencapaian utama perbaikan kemampuan berpikir logis, kemampuan baru meliputi penggunaan pengoperasian yang dapat dibalik pemikiran tidak terpusat, dan pemecahan masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme. Pemikiran abstrak tidak mungkin. Yang keempat yaitu operasi formal, yaitu sekitar usia 11 tahun hingga dewasa. Pencapaian utama yaitu pemikiran abstrak dan semata-mata simbolik, dimungkinkan masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentalis sistematik. Tahap sensor motor ketika bayi lahir hingga usia 2 tahun. Selama tahap ini, bayi dan anak kecil menjajaki dunia mereka dengan menggunakan indera kemampuan motorik mereka. Pada awalnya, semua bayi mempunyai perilaku bawaan disebut gerak refleks atau refleks. Sentuhan bibir anak yang baru lahir, bayi itu pun akan mulai menghisap. Letakkan jari Anda ke telapak tangan bayi, dan bayi itu pun akan otomatis menggenggam. Perilaku ini dan perilaku lain adalah bawaan dan merupakan landasan yang menjadi dasar pembentukan skema pertama bayi tersebut. Nama saya Muhammad Ali Yusuf Hizbullah, NIM 2081976. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan bayi. Beberapa tugas perkembangan yang muncul dan harus dikuasai oleh anak pada masa ini adalah: 1. Belajar jalan. Pada usia sekitar 1 tahun, tulang dan otot-otot bayi telah cukup kuat untuk melakukan gerakan berjalan. Berjalan merupakan puncak dari perkembangan gerak pada masa bayi. 2. Belajar mengambil makanan. Makanan merupakan kebutuhan biologis utama pada manusia. Dengan diawali oleh kemampuan mengambil dan memakan sendiri makanan yang dibutuhkannya, bayi telah memulai usaha memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya. 3. Belajar berbicara. Bicara merupakan alat berpikir dan berkomunikasi dengan orang lain. Melalui tugas ini, anak mempelajari bunyi-bunyi yang mengandung arti dan berusaha mengkomunikasikannya dengan orang-orang di sekitarnya. Melalui penguasaan akan tugas ini, anak akan berkembang pula kecakapan sosial dan intelektualnya. 4. Belajar mengontrol cara-cara buang air. Pengontrolan cara buang air bukan hanya berfungsi menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi indikator utama kemampuan berdiri sendiri, pengendalian diri, dan sopan santun. Anak yang sudah menguasai cara-cara buang air dengan baik, termasuk tempat dan pemeliharaan kebersihannya, pada tahap selanjutnya akan mampu mengendalikan diri dan bersopan santun. 5. Belajar mengetahui jenis kelamin. Dalam masyarakat akan selalu ditemui individu dengan jenis kelamin pria atau wanita. Walaupun ada juga yang berkelainan, anak harus mengenal jenis-jenis kelamin ini, baik ciri-ciri biologisnya maupun sosial kulturalnya, serta peranan-peranannya. Pengenalan tentang jenis kelamin sangat penting bagi pembentukan peranan dirinya, serta penentuan bentuk perlakuan dan interaksi baik dengan jenis kelamin yang sama maupun berbeda dengan dirinya. Menguasai stabilitas jasmaniah. Pada masa bayi, kondisi fisiknya sangat labil dan peka, mudah sekali berubah dan kena pengaruh dari luar. Pada akhir masa kanak-kanak, ia harus memiliki jasmani yang stabil, kuat, sehat, seimbang, agar mampu melakukan tuntutan perkembangan selanjutnya. 7. Memiliki konsep sosial dan fisik walaupun masih sederhana. Anak hidup dalam lingkungan fisik dan sosial tertentu. Agar dapat hidup secara wajar dan menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya, anak dituntut memiliki konsep-konsep sosial dan visi yang sesuai dengan kemampuannya. Anak harus sudah mengetahui apa itu binatang, manusia, rumah, baik, jahat, dan lain-lain. 8. Belajar hubungan sosial yang baik dengan orang tua.
serta orang-orang dekat lainnya, karena akan selalu berhubungan dengan orang lain, baik dalam keluarganya maupun di lingkungannya. Maka ia dituntut untuk dapat membina hubungan baik dengan orang-orang tersebut. Anak dituntut dapat menggunakan bahasa yang tepat dan baik, bersopan santun. 9. Belajar membedakan mana yang baik dan tidak baik, serta pengembangan hati nurani. Pergaulan hidup selalu berisi dan berlandaskan moral sesuai dengan kemampuannya. Anak dituntut telah mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Lebih jauh, ia dituntut untuk melakukan perbuatan yang baik dan menghindarkan perbuatan yang tidak baik. Diharapkan kebaikan-kebaikan ini menjadi bagian dari hati nuraninya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.